Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a fa'ajabathu falyati ahlahu fa innal bud'a wahidun wa ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Rawahul Khatibu an Umar. Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian melihat seorang wanita cantik, maka wanita itu menarik perhatian pria, maka datanglah pria itu kepada istrinya, maka sesungguhnya kemaluan itu satu, dan bersama wanita cantik itu sama yang dimiliki oleh istrinya. Riwayat Khatib an Umar. Hadis ini berkaitan dengan etika, norma, dan ajaran Nabi ketika kita ngelihat wanita cantik yang menarik perhatian. Ini sabda ini karena memang pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ya, dalam berbagai macam hadis yang sama diceritakan ketika Rasulullah keluar dari rumah ya, di hadapan Nabi yang sedang berjalan itu ada wanita cantik. Ya. Loh, apakah kelihatan zaman dulu? Oh, zaman dulu kan orang agak tertutup. Ya, mau ditutup bagaimanapun dari mata, ya, itu udah kelihatan ini bagus atau tidak. Ini menjadi hal yang sangat lumrah. Karena memang zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Sesungguhnya manusia itu dihiasi oleh Allah dengan nafsu terhadap wanita. Memang tidak semua wanita yang kita lihat kemudian hasrat nafsu kita keluar, tidak. Hanya wanita-wanita tertentu, dan itu menjadi relatif. Terkadang manusia yang Allah hiasi nafsu syahwat itu melihat wanita yang lewat hanya sekedar melihat gaunnya, hanya sekedar melihat lenggak-lenggoknya, hanya sekedar melihat tangannya ataupun mukanya, kemudian dia merasa takjub, Masya Allah. Apalagi zaman sekarang semuanya serba digital. Perempuan-perempuan cantik bisa kita lihat lewat televisi, lewat HP, begitu sangat mudah gitu. Makanya Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis, dengan hadis yang sama, suatu saat Nabi keluar rumah. Begitu dalam perjalanan Nabi melihat seorang wanita dan Nabi tertarik. Nabi juga kan manusia. Ini diajarkan oleh Rasulullah bagaimana ketika seorang mukmin, seorang muslim yang punya imannya yang harus dia kuatkan ketika melihat wanita yang begitu sangat menarik hatinya. Makanya Nabi mengatakan, jika engkau melihat seorang wanita yang berada di hadapanmu, seolah-olah digambarkan dalam hadis Nabi itu dia bagaikan syaitan. Bukanlah manusia, bukan wanitanya yang syaitan, tapi datang setan itu masuk gitu loh ke dalam jasad wanita itu, ya, kemudian kita pun dirasuki, akhirnya kena, ya, akhirnya kenanya bagaimana? Wanita yang kita lihat itu merasa kita tertarik, dan ini terjadi pada zaman Nabi, sesuatu hal yang lumrah gitu. Namun Nabi punya ajarannya bagaimana ketika seseorang, ya, jika salah satu dari kalian melihat seorang wanita cantik, maka wanita itu menarik hatinya, maka datanglah dia kepada istrinya.
Nabi ini terjadi pada Nabi ketika dia merasa tertarik melihat wanita itu, dia pulang. Dia pulang menuju ke salah satu istrinya yang bernama Zainab binti Jahash. Karena memang hari itu jatahnya Zainab binti Jahash. Ya. Kita aja mungkin kalau di Indonesia udah kadung biasa gitu ya. Yang tidak biasa kan coba kalau orang Indonesia pergi ke negara-negara Arab, pergi negara-negara Eropa, ya Allah berikan kelebihan mereka, muka-muka yang cantik, putih, bersih, mancung. Mungkin bagi yang terbiasa, yang belum biasa pergi ke sana istighfar mulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu ya. Ya kadang nggak terbiasa ya. Makanya yang diajarkan oleh Nabi, ketika engkau melihat ada suatu tertarik kepada wanita, balik. Supaya kenapa? Supaya syaitan itu kita hadang. Ya. Nah, Nabi balik, yang dijumpai saat itu adalah Zainab binti Jahash. Nah, Nabi pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat itu Zainab binti Jahash, istri Nabi, sedang menguliti kulit hewan di bawah, ya, disamak, lagi menyamak kulit. Jadi kulit hewan lagi digosok-gosokin gitu loh, supaya bisa dipakai. Zaman dulu kan orang semua alat pakai kulit hewan. Kata Rasulullah, sini kamu. Ya, Rasulullah ngungkapin, kemudian masuk. Ya. Jadi ketika libidonya lagi tinggi, jangan kemudian kita panggil perempuan itu, kita niatkan segala macam gitu. Tapi pulang gitu ya, pulang dan hajatmu engkau keluarkan untuk menempati sesuatu pada tempatnya. Ya. Karena kenapa? Di sini ada alasannya. Maka sesungguhnya kemaluan itu satu, sama. Ya. Di wanita yang cantik itu juga ada yang dimiliki oleh istri yang engkau miliki di rumah. Ini bagaimana seseorang kemudian memanage ya, syahwatnya supaya nggak kemana-mana. Karena ada di antara kita ya, sebagian kecil mungkin yang hobinya doyannya kawin kemana-mana, kesono kawin, kesini kawin, kesono kawin, kesini kawin. Istri berapa? Satu, ya satu di sono, satu di sini, satu di sono. Ya karena syahwatnya tidak bisa dibendung, gitu ya. Sehingga kalau enggak, kan Nabi bilang, ya, sesungguhnya ketika engkau melihat, maka pandangan yang pertama itu adalah rezeki, pandangan kedua bukan rezeki lagi, gitu ya. Nah, ini yang enggak sengaja. Ya, zaman kita sekarang melihat perempuan di mana aja sengaja, Pak. Wah, dia browsing, cakep banget ini, cakep banget. Gitu ya. Ini terkait dengan masalah bagaimana ketika kita melihat rumput tetangga itu jauh lebih indah dari rumput kita. Hakikatnya, apakah kita terus-terusan mengumbar nafsu? Kan enggak, gitu ya. Pada hakikatnya Allah sudah tentukan ini. Mungkin orang akan berseloroh, Ustaz yang di rumah kagak enak, kata gitu. Ya. Ini yang menjadi pembelajaran. Ya. Sesungguhnya antara hubungan suami istri adalah saling melengkapi. Ala kulli hal, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu yang kita punya, itu aja kuncinya. Ya. Nabi udah ajarin ke bagi yang sudah nikah silakan ke istri, ya bagi yang belum nikah silakan tahan hawa nafsunya dengan cara berpuasa. Ini cara yang paling langsung Nabi ngamalin, ya, langsung Nabi amalkan supaya ya karena namanya setan kan di mana aja ada, Pak. Kita mau bagaimana juga sampai di duit yang kita punya juga ada setannya. Sampai di pasar semuanya itu ada setannya. Jadi harus diatur lagi terkait dengan hawa nafsu.